mungkin juga tidak bersalah karena tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Hari ini para pengacara yang mendampinginya lagi berusaha untuk mengumpulkan novum. Setiap orang itu pasti bersalah dan pasti juga tidak bersalah. Yang tahu hanya dirinya, hatinya, dan Allah yang memiliki. Mungkin sama sih polisi. Ya dibakar, rambut tuh Pak, disetrum, diinjek-injek. Dibakar gimana? Ya rambutnya dibakar aja Pak, pakai korek api. Ya korek api, dibasem. Yang dibasem apa? Mata, ya ini semuanya ya, dibasem. iya. Oh, Habis setrum? habis dibakar, disetrum itu dipukulin langsung disetrum lagi. Dia ngaku aja PK-nya demi kamu agar selamat, bener nggak? Benar. Kamu punya kakak hebat banget. Iya, alhamdulillahnya baik Pak. Halo, bersama saya lagi Jason Official yang selalu ingin membuka kasus Vina ini. Banyak para kesaksian-kesaksian yang menyatakan para pelaku yang terpidana bahwa mereka adalah sebagai korban kasus Vina. Nyata dan fakta yang sudah banyak beredar media sosial sudah mengungkapkan kasus ini. Satu persatu saksi nyata yang menyatakan para terpidana ini banyak sebagian yang tidak menjadi pelaku utamanya. Ada apakah? Bersama-sama kita akan mengungkap suara rakyat, akan menyuarakan untuk kebenaran. Orang miskin bisa ditindas, orang kaya bisa duduk senang. Nyata dan fakta, masyarakat akan mengungkap kasus Vina Cirebon ini. Bersama-sama kita bersatu untuk mengungkap kasus Vina Cirebon ini. Untuk tegak lurusnya, bahwa tidak ada antara rakyat dengan pejabat dibeda-bedakan untuk masalah hukum. Masalah baru, selalu marah seperti itu pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi, pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Atau ya mereka ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. Yang ketiga orang itu, nah saya bilang, loh kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat, sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan, di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. Artinya digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa dia tidak ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah. Kenapa orang tadi di Polda? Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Selesai itu ya kemudian udah sembuh baru persidangan. Nah yang lucunya lagi saya ngomong, kenapa pengacara tidak membela Anda? Secara implisit bagian daripada tugas pengacara dong. Ya pengacara itu tidak ada pembelaan, dia membaca normatif sesuai dengan BAP. Ya maka tidak terjadi kerusuhan, landai-landai saja persidangan. Ya yang kasihan adalah mereka-mereka yang memang terdakwa sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi. Tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap saya mendengar di mana-mana sering kali dilakukan. Tapi hanya sebatas salah tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Nyampe Polres selesai kan. Oke, udah kita dengarkan ya seorang napi untuk memberikan saran dan pendapat atau keterangannya juga ya kan tentang kasus Vina Cirebon ini ya. Ini menurut pandangan dia dan menurut para netizen. Tapi kita pun harus mengetahui tentang aturan-aturan kepolisian juga. Saya hanya meluruskan, bukan membela atau menyudutkan siapapun. Tapi aturan di dalam kepolisian untuk menginterogasi narapidana itu ada 2 cara ya kan. Ada begini perkataannya ya. Polisi interrogator itu biasanya ada 2. Ada yang gupcop, ada yang patcop, ya kan? Biasanya kamu akan diintro dulu sama polisi yang baik, bisa sebaliknya. Kalau ceritamu rada ngaco, tidak konsisten dan akan dibuat-buat, maka selanjutnya kamu akan diintro dengan keras.
dengan keras ya oleh polisi yang bacok. Nah, berarti ada versi kepolisian itu ya, khusus untuk menginterogasi itu pasti ada polisi yang khusus untuk menginterogasi, yang kalau misalnya narapidana ini tidak mau mengakui kan, tapi nanti saya ulas lagi kembali ya. Tapi kita menurut keterangan aturan kepolisian ya gitu ya untuk menginterogasi narapidana tersebut ya gitu ya kan. Keras di sini bisa macam-macam. Ada yang disuruh sikap tobat, ada yang kukunya diinjak kursi, ada yang mukanya ditutup terus dihajar, ya kan? Berarti itu memang itu pasti terjadi jika ya kan, jika mereka tidak mengakuinya ya kan. Pokoknya kamu tes, apakah keterangan kamu masih konsisten atau tidak, makanya diuji dengan cara keras. Kalau kamu masih konsisten dengan keteranganmu, nanti mereka datangkan lagi polisi yang baik, yang sok caper dan PDKT ke kamu. Polisi grup job ini tugasnya bikin kamu lunak, entah ngasih kamu makan, dengerin curhat, kamu bahkan nggak sungkan buat jelekin temennya. Si polisi interrogator dan bacok, tapi buat mancing kamu bahkan dibek-bekin buat ngetes. Jangan-jangan kamu kalau dikasari orangnya makin keras, tapi kalau kamu dilunakin malah jadi terbuka. Nah, jadi kita pun harus tahu aturan-aturan cara menginterogasi kepolisian tersebut ya kan. Jadi kita tidak bisa menyikapinya kalau polisi itu salah gitu ya. Tapi pandangan dalam diri saya, kepolisian itu bisa menginterogasi misalnya kalau seperti interogasi keras dia misalnya betul-betul kepolisian ini punya bukti kuat ya kan, harus punya bukti kuat ya kan, detail sekali buktinya gitu. Bahkan kalau dia mempunyai data yang kuat untuk membuktikan para tersangka ini, kepolisian berhak untuk melakukan interogasi yang keras ya kan. Makanya tipe manusia itu ada yang bisa dikeraskan, ada yang tidak bisa dikeraskan, ada yang harus lembek ngomongnya supaya dia bisa terbuka gitu. Jadi sifat manusia itu tidak sama ya. Jadi pandangan saya untuk kepolisian, ini kasus sudah melebar luaskan ya. Jadi keterangan-keterangan itu banyak, masyarakat besar itu tidak mengetahui tentang itu gitu kan. Itu memang udah ada aturan-aturan kepolisian itu pastinya ada aturan kepolisian ya. Kenapa para netizen bertanya-tanya untuk tentang kok bonyok-bonyok apa kayak gini gitu kan. Kurasa polisi punya bukti yang kuat, makanya mereka berani seperti itu ya kan. Itu pandangan untuk memang aturan kepolisian ya. Kalau pendapat kita masing-masing pasti berbeda ya kan. Jadi kalau menurut saya, misalnya polisi menginterogasi dengan keras dari awal itu salah ya kan. Itu salah. Sebenarnya dia harus diinterogasi dengan secara baik-baik dulu. Tapi dengan pengakuan Saka Tatal, katanya Saka Tatal pas dia dituduh menjadi tersangka, dia diinterogasi dengan keras ya kan. Sangat trauma, ceritakan sedikit. Dari penyiksaan, pemukulan, kekerasannya sampai disetrum. Sampai saat ini saya masih kerasa. Kalau dibilang benci sama polisi, emang saya benci. Ya oknum lah, ibaratnya oknum polisi yang sangat nakal. Dan sekarang apa harapannya sekarang? Ya kepengen saya pribadi, saya tahu kepengennya nama saya bersih lagi kayak dulu lagi. 10.000. Kemudian kamu bonceng Saka Tatal Iya. ke SPBU. Iya. Pulang dari SPBU langsung ke gang SMP 11. Iya. Akhirnya kamu ditangkap juga. Langsung ditangkap Pak. Saka Tatal ditangkap. Tangkap. Terus kemudian Saka Tatal malah di penjara. Iya. Kakakmu di penjara. Iya. Kenapa kamu enggak? Saya dari sore sampai sore lagi saya buka ke Pak, yang saya tidak membunuh Pak. Jadi ya saya terus bilang aja nggak tahu. Sampai akhirnya bonyok, remuk, sampai ibaratnya lah kayak Kristion lah, muka burak semua Pak. Ya akhirnya dibebasin sorenya Pak. Itu menjadi tanda tanya para netizen. Nah gitu ya kan.